Habis di rebonding. Oke, baik Gun Soli. Masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya ini bisa kembali hadir menyapa Gun Soli semua. Saya dari tadi temanin Gun Soli ya di Saturasi Sabtu Ragam Informasi dan seperti janji saya dari tadi siang bakal ada obrolan langsung bersama dengan Ibu Rini Kartika Hudiono ya. Janjinya sebulan sekali, cuman kadang ya off karena saya yang lupa mengingatkan. Bu Rini apa kabar? Baik, Mbak Indi. Mbak Indi apa kabar Desember ini? Eh, Campur aduk. Biasalah banyak hal-hal yang menyertai, yang banjir, yang Oh, ya. banjir ya? Iya sempet itu hari tanggal 11 ya jadi curcol deh. Aduh terus waduh banyak hal yang menyertai tapi tetap harus grateful ya Bu. Tetap bersyukur, tetap bahagia. Jadi itu yang bikin banyak blank-blanknya ya karena banyak ini itu yang menyertai tapi semangat. Hari ini tetap bisa menemani Gensoli semua dengan senyum. Kalau di radio mah gitu Bu Rini, harus senyum bahagia pokoknya. Nggak, nggak Iya boleh ada kan? masalah. Betul. Bu Rini apa kabar nih? Kalau Desember, Eh, Desember juga high ya kayaknya ya. Rata-rata ya. Sibuk pasti. ya kemarin itu 2 hari, sempat hari Kamis itu saya sakit. Oke. Eh, Tanggal 12 berarti ya? iya, bukan, bukan hari kemarin, tanggal Oh, 19. 19. Oh, Ya, yang minggu ini ya. Saya ya, ingatnya something yang sebelumnya. happened. Recallnya yang kayak BD itu tuh beda banget tuh buat saya. Week yang minggu yang sangat kelabu, cie. Kalau Bu Rini kemarin ya, minggu ini berarti ya? Ya, minggu ini kemarin sakit, Yes. kemarin sudah mulai baik ya. Puji Tuhan hari ini jauh lebih baik. Ini minum obat tinggal sehari ini terakhir malam ini. Yes, so finally bisa bareng dengan kita semua di hari ini. Junsong Lia, kita punya satu tema yang menarik ya. Hari ini kita ada tema tata 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 ini dia ya. Living Living out out the value of Christmas. asik beyond December. Meskipun besok itu kan hari ibu juga dikaitkan nih karena yang di hadapan saya ini juga seorang ibu dengan 2 putri, seorang istri, tetapi juga ibu dari banyak mahasiswa juga. Ya. Of course dengan banyak tanggung jawab ya. Em, pasti banyak hal yang bisa diceritain untuk menghidupi Christmas lebih dari sekedar Desember karena kalau begitu tanggal 1 tuh hatinya tuh blas gitu ya. Saya sendiri campur aduk juga ada banyak setnya sih meskipun pasti happy ya karena Desember. Tapi yang menyertai itu pasti aduh kayak kayak melt gitu loh Bu. Nah Ya. ini yang mau kita obrolin bareng Bu ini pasti beliau tuh punya banyak cerita sih. Yang pasti kenapa suka ngobrol pasti ada beberapa cerita yang sama mirip-mirip gitu ya. Berani apa namanya kasih tema ini karena pasti ada cerita Ya. dari Bu Rini ya. Oke, Bu Rini sendiri kalau ya again ya sebagai ibu, sebagai dosen, sebagai istri, arti Natal buat Bu Rini secara personal apa sih Bu? Ya. Mbak Indi, ini ceritanya Mm-mm. jadi satu reel yang muncul di Instagram saya ya. Mm-mm. Ya, ngomong namanya, ini kan kita kan masuk Desember itu kan masuk Christmas. Yes. Christmas itu diambil dari kata Christ, Kristus. Mhm. Jadi Christmas itu kalau tidak menghadirkan Kristus dalam hidup kita, itu bukan Christmas. Ya. Christmas is not just about party, it's not just about gift, present, tapi Christmas itu esensinya adalah kita harus menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu baru yang namanya Christmas. Mhm. Eh,
ada real yang lain yang muncul yang saya bisa kaitkan adalah akan aneh ya kalau kita pesta itu is about us ya. Misalnya ini yang ulang tahun saya, Mhm. acaranya saya, tapi saya nggak pernah dilibatkan, nggak pernah diajak ngobrol. Ya. Bahkan pada saat pesta berlangsung saya nggak pernah diajak ngomong ya kan, tidak pernah menjadi pusat perhatian. Saya kira itu kan pesta yang salah kaprah. Mhm. Nah, saya kira kebanyakan dari kita merayakan Natal itu eh, lebih ke tradisi ya, lebih ke Ya, upacara betul. seremonial hitam apa hijau merah Ya, dan apalagi tarian sekarang sudah jadi milik umum ya, Bu. Di ya beberapa tempat umum pun juga beberapa pasti ada sudah. ambience Christmasnya kan. Mm-mm. Tapi yang menjadi konsentrasi, yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi istilahnya aktornya Ya, itu banyak yang bukan Kristus. ya, pemeran utamanya justru tenggelam ya. Nah, nah Mhm. saya angkat tema ini di mana sebenarnya living out the value of Christmas beyond December itu kayaknya memang tepat sekali karena Christmas itu seharusnya the whole year is about Mhm. Christ. Ya. Jadi makna Natal sejati dalam Mhm. kehidupan kita ini adalah Kristus. Kalau kita lihat Kristus, Kristus adalah nggak cuma sekedar Tuhan ya, tetapi Dia penguasa tunggal, penguasa mutlak satu-satunya hidup kita, yang berhak atas hidup kita, dan yang mengingatkan bahwa Kristus itu mati di kayu salib untuk mengorbankan hidupnya buat kita. Kalau kita ditanya, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi sebenarnya ya sudah layak dan seharusnya kita itu, em, kalau saya boleh mengutip ayat Alkitab, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus, Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus mengingatkan bahwa untungnya apa sih Tuhan Yesus, em, dia di surga dengan segala kemuliaannya, anak Allah. Dia harusnya kan nggak usah mati, apalagi matinya sebagai manusia dan manusianya matinya pun sebagai orang yang paling hina. Saat itu kalau mati di salib itu kan dianggap sebagai penjahat ya. Mhm. Padahal dia nggak salah sama sekali, tetapi dia menanggung kesalahan kita, menanggung segala dosa kita, kutuk kita, sakit kita, penyakit kita, eh, ketertolaan kita, penghinaan segala yang belum pernah kita alami, Tuhan sendiri yang dulu mengalami. Jadi sebenarnya berbagi. Nah, ini ceritanya nih panjang ini ya. Jadi kalau waktu Mbak ini ngasih tema tentang living out the values of Christmas beyond December, saya jadi ingat everything happen for reason. Mhm. Jadi kalau saya boleh cerita di awal tahun resolusi 2023 adalah saya mau olahraga. Masih ingat ya Mbak ini? Mhm. Karena saya kan selalu excuse saya penari, saya aktif, bergerak, dan lain sebagainya. Saya nggak butuh yang namanya olahraga lagi. Nah, suatu saat, saat olahraga, eh, tanggal 8 Februari saya ingat, karena tidak pernah terlupakan, Mhm. tiba-tiba ada tes gula darah sesaat, dan waktu itu gula darah saya 364. Dan ternyata 2 minggu saya nangis-nangis, saya bingung, saya general check up, saya didiagnosis diabetes. Mhm. Semua nilai rapot kesehatan saya merah semua. Trigliserid tinggi, asam urat tinggi, eh, SGPT, SGTO tinggi, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, semua tinggi lah. 2 minggu itu saya menangis. Saya mesti gimana? Akhirnya, Padahal sudah lifestyle-nya udah healthy ya ya, Bu. saya intermittent fasting ya. Tapi Mm-mm. ternyata saya kurang gizi. Intinya Mhm. eh, puasanya nggak salah, tapi saya nggak pernah memperhatikan makronutrisi. Jadi kita ini masih butuh protein, eh, Mhm. serat, lemak, dan karbohidrat. Jadi saya kadang-kadang cuma buka makan buah, ya kan. Walaupun saya merasa saya sedih, kecewa karena saya merasa saya sudah hidup sehat, nggak pernah makan yang manis-manis, tapi ternyata dapatnya dari gula dan
ternyata hidup kita ini kan berhubungan dengan pola pikir, Mhm. pola gerak, Ya. pola makan, dan pola istirahat. Mhm. Jadi ya intinya saya menjalankan perubahan gaya hidup 5 bulan, akhirnya semua normal. Dan saya masih konsisten, jadi saya 1 bulan, ini 1 bulan lebih ya, saya udah kembali lagi ke intermittent fasting. Saya olahraganya gym, sampai saya itu DM Adirai, cuma Mhm. nggak dibaca sih ya. Saya mau mengucapkan terima kasih karena eh, saat itu saya membutuhkan inspirasi bahwa Mhm. orang kalau udah kena diabetes itu bisa sembuh, bisa bebas dari obat. Mhm. Saya menjalani konsisten seminggu mulai dari olahraga 2 kali, 4 kali. Akhirnya saya sekarang tiap hari olahraga kecuali hari Minggu. Makan saya juga saya jaga urutan makan, apa yang saya makan, protein yang saya makan, istirahat juga saya perhatikan. Em, ternyata ngaruhnya itu di banyak hal ya, terutama di kulit. Saya nggak perlu ke eh, tahun lalu tuh saya sempat wajah saya itu kusam dan keluar flek Mhm. mengerikan. Saya sudah nyoba ke dokter kulit waktu itu, sudah Mhm. nyoba untuk laser, tapi ternyata itu karena gula. Mhm. Nah, saya nggak berasa ya waktu itu ya. Saya cuma Mhm. menjalani hidup konsisten dengan perubahan dan lain sebagainya, hidup sehat. Eh, di akhir November itu saya dapat tugas cukup banyak dari Ban PT untuk Mhm. melakukan asesmen lapangan di beberapa program studi. Jadi dari Sragen ke Jakarta, Bali 2 program studi, Makassar kemudian Bandung. Mhm. Nah, ini mulai yang di Bali ya. Jadi saya, wah ini Mhm. kalau nanti kalau pergi keluar kota dietnya, diet itu dalam arti bukan mengurunkan Mhm. berat badan Ya, ya, bukan ya. Tapi menjaga eh, pola ya makan ya. diet makan, Mhm. pola makan dan lain sebagainya. Tapi saya ngomong saya stick. Jadi ini kan yang saya nilai kan pariwisata ya. Kebanyakan kalau perhotelan Mhm. itu kan pasti mereka bikin makanan, bikin Iya. apa gitu ya. Tapi saya stick, saya puasa, saya buka jam 4, saya awali dengan telur rebus. Dan Iya. saya lakukan itu konsisten. Saya minta maaf bukan bermaksud untuk menolak dan Mhm. tidak sopan, tapi saya menjelaskan alasannya. Nah, ternyata di institusi pertama yang di Bali, pada saat mereka menjemput saya itu awalnya mereka itu eh, kaget. Kagetnya artinya dipikir saya itu botok, filler, habis dari klinik kecantikan gitu ya. Eh, malam diajak makan tuh mereka share tanya. Sebenarnya saya tuh mau nanya tapi saya takut kalau ibu tersinggung dia ngomong gitu. Mereka nggak menyangka bahwa tahun ini saya berusia 52 tahun. Dan mereka nanya apa rahasianya. Saya cerita em, soal ya semua yang terjadi di awal tahun ini. Ternyata banyak yang kejadian yang ternyata mereka yang masih jauh lebih muda dari saya itu banyak yang udah kena diabetes. Mulai dari Betul. institusi pertama, institusi kedua, bahkan ada yang sudah suntik insulin, terus saya ke Makassar, terus saya ke Bandung, ternyata ada yang bahkan umur 27 tahun itu mereka sudah suntik insulin dan ada yang hamil anak kedua itu meninggal karena diabetes. Ya. Jadi saya baru ngeh itu waktu di Bandung, orang nanya kenapa saya bisa sekonsisten itu ya, Mhm. sampai saya dibungkusin, dipaksa dibungkus makan dan lain sebagainya. Em, ternyata saya ngalami ini, Tuhan ngajarkan saya untuk berbagi. Mhm. Sampai terakhir saya ngomong sama orang yang diabetesnya yang sampai dia hamil anak ketiga, Mhm. dia suntik insulin, saya ngomong kalau saya bisa normal, kamu juga bisa normal. Mhm.
Jadi banyak, bahkan ada yang teman asesor itu juga ternyata kena gula. Gulanya jadi juga tinggi sampai dia ngikuti apa yang saya makan, dia ikuti makan. Dia ngomong gini, nanti setelah Natal ya Bu Rini, eh, bisa nggak Zoom? Saya banyak orang Manado itu yang kena gula, jadi Mhm. saya diminta untuk berbagi bagaimana gula itu bisa normal. Mhm. Saya merasa bahwa Tuhan ternyata apa yang terjadi di dalam hidup saya itu kau izinkan terjadi, itu mengajarkan kepada saya untuk saya itu berbagi. Yes, setuju. Ngelewatin dulu ya, Bu. Supaya Saya bisa ngelewatin cerita dulu how to-nya ya. Mm-mm. dan saya percaya bahwa masih ada pengharapan, Ya. masih ada, ya ternyata benar ya, saya kalau pernah mendengarkan ungkapan the greatest gift from us for our family is the healthy of us. Jadi hadiah yang terbesar dalam hidup kita adalah memberikan diri kita versi yang tersehat. Karena apa? Karena saya mikir anak-anak saya masih Ya. membutuhkannya. Betul. Saya nggak mau Amin. menjadi beban buat keluarga dan anak-anak saya. Jadi sehat itu sebuah tujuan, karena saya mungkin pernah berbagi bahwa dengan sekarang kalau orang ditanya prioritas saya adalah kesehatan, kenapa? Tanpa kita sehat, kita nggak bisa melayani Tuhan. Iya, betul. Tanpa kita sehat, kita nggak bisa bekerja dengan baik. Ya. Tidak menjadi sehat, kita juga tidak bisa menjadi ibu yang baik dan istri yang baik buat suami kita. Jadi sehat itu harus diusahakan dan diupayakan. Jadi kalau aku ngomong kulit yang kemudian lebih bagus ya di kulit, kemudian tubuh mungkin, em, ya sekarang saya lebih berotot ya, tapi ya lemak. Kalau berat badan mungkin saya nggak pernah, eh, I Mhm. don't care about Ya. how many kilograms ya. Jadi Mhm. nggak ke body, tapi lebih ke Masalah lebih ya. padat ya, lebih padat, Mhm. lebih ukuran badan. Jadi saya lebih fat loss daripada weight loss. Jadi Mhm. itu perlu diupayakan. Itu menurut saya itu semua itu bonus. Ya. Tapi awalnya adalah sehat. Jadi sekarang kalau mau makan, hati-hati dengan apa yang makan itu. Waktu di Bandung ya, saya habis nilai itu kan saya diajak beli oleh-oleh. Terus saya minum, ada satu minuman yang klaimnya sih healthy drinks. Yogurt, kemudian ada granulanya, ada chia seed, Mhm. itu sehat. Begitu saya lihat itu, setelah saya terima, saya pilih yang mixed berries, saya lihat gulanya 27 gram. Saya ngomong, Mbak, ini nggak sehat ini, Mbak. Kenapa? Karena manusia itu kebutuhannya 20, maksimal 30 gram, 27 sudah didapat dari yogurt ini. Ini nih, iya Bu, ini gulanya tinggi. Ini nggak sehat. Penyakit semua tuh. Ya kita kalau tahu kalau gula itu kan Mhm. kemana-mana ya. Bisa Betul. ke ginjal, bisa ke lever, bisa kemana-mana lah. Duh, jahat banget ya gula. Ya, Betul. gula, dan gula itu tidak selalu dalam bentuk yang manis, karena Mhm. tepung, terigu yang Oh. nggak manis-manis itu semua itu gula. Jadi eh, eh, ya, Mie juga ya, Bu ya. Noodle itu ya. kan itu juga ada gulanya ternyata. Jadi yaitu Mbak Indi. Jadi saya memaknai living out the value of Christmas beyond December itu adalah ternyata ujung-ujungnya Tuhan itu memang mengajarkan hidup kita ini untuk berbagi. Berbagi is not always present, is not Ya. always give ya, bukan hanya uang dan berkat materi, tetapi pengalaman dan encouragement ini. Ya, setuju. Jadi, oh Tuhan terima kasih, ternyata apa yang saya lalui, yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup saya dari awal tahun hingga akhir tahun itu ujung-ujungnya adalah you ask me to share. Ya. Menarik ya, Berbagi. Bu. Pasti disuruh ngelewatin dulu meskipun dalam ngelewatin itu kita mesti nangis kan. Mesti aduh kenapa seperti ini gitu kan. Cuma Padahal nangis ya. padahal betul. Tapi ternyata eh, on the way-nya memang harus berbagi gitu kan.
Ini betul. hal yang Dan emang kadang dititipin Tuhan itu ya. Dititipin dalam tanda kutip nggak enak gitu kan. Kayak better sekarang kalau kita dikasih sakit pun juga kayak kayak mesti tanya dulu. Ini titipan kan Tuhan? Nggak yang struggling forever. Bukan di dan jangka lama tapi eh, titipan. waktu ini ya Mbak Indi, waktu kita ngomongin soal eh, apa ya? Kalau saya ngomong tadi yang tentang hidup itu kan harus balance dengan Ya, pola pikir kita. Nah, pola pikir itu kan bicara mengenai masalah stres, bagaimana iya, kita betul. mengelola stres. Salah satunya adalah pengampunan. Jadi Ya, saat kita tinggal sama orang cuma berpikir ini mau jadi penyakit simpen iya, betul. atau kita mau rilis pengampunan untuk tubuh kita sehat. Ya, ini Nah, nilai-nilai yang bakal saya tanya nih Bu. You kan? karena ini Kalau kan ngomong di ah, dalam tubuh yang Natal. di dalam jiwa yang sehat terdapat Mm-mm. tubuh yang sehat. Yes. Dan saya nggak percaya itu benar. Jadi ya eh, saya memaksa diri saya untuk saya berpikir bahwa let it go atau keep it. Ya, betul. Ya saya Value-nya Natal kan itu ya iya. Bu. Kasih, lalu pengampunan, terus pelayanan kita, ya kan, share tadi. Dan bagaimana itu juga mempengaruhi kehidupan Bu Rini ya. Berarti ya, Bu Rini dan Dan juga ya ini bagaimana baru terjadi baru 2 hari yang lalu Mbak Indi. Saya sebagai ketua program studi mau mengajukan borang em, yang sudah dilakukan sejak bulan Mei. Prosesnya sebenarnya awal tahun saya mundur kuliah karena saya Hmm. mengatakan saya nggak mau lembur saat ini. Saya hanya bisa working one at once, jadi nggak mau multitasking lagi. Mengerjakan borang yang sudah berdarah-darah dan akhirnya sudah lolos review. Mau upload nggak bisa dan pimpinan awalnya tidak mau mengirim surat karena saya sudah minta tolong. Saya sudah berkomunikasi dengan pihak ban minta program studi bersurat dan ini tidak mau. Saya tuh langsung sakit loh Mbak Indi, bener. Kemis, Kemis pagi saya bener-bener hancur hati, saya merasa dizolimi. Saya, saya langsung sakit, bener langsung kepala itu sakit, Ya. saya langsung demam. Eh, saya cuma ngomong, Tuhan, eh, pada saat kita mengangkat tangan, me, apa ya, mengekspresikan bahwa Tuhan aku sudah nggak sanggup lagi, biarkan Tuhan turun tangan. Jadi saya cuma bisa wadul sama Tuhan ya. Ya. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan, Tuhan, sekali lagi, sekali lagi aku percaya Engkau sanggup melakukan mujizat. Jadi ini akhir tahun ini saya lagi menunggu mujizat Tuhan. Sabtu itu dibuka dan program studi saya bisa upload borang. Sebenarnya kami sore itu eh, kami menemui kepala LPM dan kepala LPM walaupun agak sedikit, bukan sedikit ya, jengkel gitu, terus tanya sama saya, terus maunya Bu Rini apa? Saya ngomong, Pak, kita kan pasti mengharapkan yang terbaik untuk lembaga ini. Saya juga mengharapkan hasil yang terbaik untuk institusi ini. Jadi kalau mau saya adalah melakukan segala sesuatu sampai titik darah penghabisan. Kalau memang berkirim surat dan akhirnya nggak bisa, itu kan melegakan gitu. At least we are doing something gitu. Itu pulang, akhirnya surat itu dikirim 5:30 sore. Nah, hari ini saya nggak bisa banyak follow up karena kan Sabtu libur ya, Sabtu Minggu Hmm. Senin saya akan follow up lagi. Jadi saya masih menunggu beberapa hari. Tuhan, sekali lagi Tuhan, Pasti bisa. sekali lagi Tuhan tunjukkan mujizat. Jadi aku cuman bisa, ya, Christmas is about hope. Ya, betul. Tuhan sudah menanggung segala eh, kegagalan kita di kayu salib dan Dia memberikan pengharapan bahwa Hmm. ada hari esok, ada harapan. Jadi Yes. ya yang saya bagikan adalah yaitu ujung-ujungnya
Kita berbagi nggak cuma pada Natal, tapi the whole year. Dan Christmas should be the whole year, beyond December, it's not just December. Ya. Yang harus menjadi pusat perhatian adalah Kristus. Pada saat kita tidak menjadikan dia pusat perhatian, kita tidak melibatkan, it's not Christmas. It's just party. Ya. Yes. Wah. Ya, waktu saya baca reel itu juga, waktu saya lihat reel itu benar juga ya, ulang tahun, ini acara saya, undangan nama saya gede-gede, tapi ternyata saat acara semua orang nggak ada yang lihat saya, nggak ada yang ngajak ngomong saya, nggak ada yang peduli dengan pendapat saya. Lah, ini apa gitu. Jadi ya, Christmas tahun ini Meriahannya buat siapa gitu. ya cuma namanya aja Christmas. Ya. Jadi ya, kita Tuhan mengingatkan saya arti Christmas sesungguhnya adalah menghadirkan Kristus sepanjang hidup kita. Hmm. Pengharapan, walaupun saya belum bisa cerita akhir happy ending ya, Ya. tapi dalam hati saya, dan anehnya paginya pada saat saya sudah, itu sehari itu benar-benar saya tuh sudah mau pingsan Mbak Indi. Lagunya ini Bu, di saat aku tak sanggup lagi, di Di situ tangan saat Tuhan ku bekerja. tak berdaya. Ini yang Citra, di saat aku tak sanggup lagi gitu kan. Di Oh, situ tanganmu bekerja. di Nah, tanganmu bekerja. Wah, yes. jadi saya tuh udah mau pingsan, tapi ketemuannya jam 2, kepalaku udah sakit, udah demam. Aduh, sampai saya tuh sampai delosor-delosor di lantai di kantor. Hmm. Saya tunggu sampai jam 2 pulang, cuma ngomong rilis pengampunan. Kalau saya merasa tidak adil diperlakukan sebagai seorang pegawai, sebagai seorang staf, Tuhan mengalami jauh lebih buruk dari saya. Jadi Yes, ya, betul. Setuju. Tuhan Setuju. Christmas ini mengajarkan bahwa there's still hope Ya, for my future. Kalaupun seandainya ini pun gagal, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat yes. saya. Karena Jadi, partnya sudah dilakukan ya, Bu. Partnya Bu ini effort yang tuntas istilahnya sampai dengan titik darah penghabisan kalau kita boleh pinjam bahasa kepahlawanan ya. Tapi emang itu yang dilakukan. Memang itu juga bagian dari kita sebagai anak-anak Tuhan dalam melakukan hal besar atau hal kecil yang dipercayakan. Memang harus seperti itu, nggak ada yang lain pilihannya ya. Pilihannya hanya itu, kayak Tuhan menyelesaikan semuanya secara tuntas, secara 100. Nggak ada yang prosentasenya kurang dari itu. iya. Makanya waktu malam itu saya ngomong lagi, go pagi itu bangun udah sampai ya ini ngomong yakin udah sembuh. Kenapa? Karena waktu beli obat itu yang beli obat itu udah ngomong nggak bisa ngasih antibiotik lagi. Sekarang harus Mhm. ke dokter dan lain sebagainya. Jadi yakin saya ngomong gini, ini kalau aku sembuh obatnya harus dihabisin nggak? Iya katanya kalau itu tetap harus minum 3 hari. Oke. Jadi saya minum dan pagi itu jauh lebih baik pada saat saya I feel. Jadi saya benar-benar merasakan pada saat saya nggak bisa mengatur pola pikir saya, tidak bisa handle manage masalah saya, problem itu langsung sakit. And Ya, it happens. betul. Ya, eh, pasti semua pernah ngerasain itu ya. Dan saya percaya kenapa itu terjadi karena kita sedang ya menggunakan kekuatan sendiri udah pasti ya Bu. Karena apalagi kita udah biasa melakukan itu dan harus berupaya kan. Cuman ternyata kalau mentok itu ya udah kekuatan kita udah terlihat terbatasnya ya. Kekuatan kita ya Bu, bukan tentang apa ilmunya kita atau keahlian kita, tetapi ternyata kekuatan kita dalam hal untuk melakukan seperti yang Kristus lakukan gitu ya. Karakternya, kesabarannya itu kan ada mentoknya kan. Oh ya, saya juga mau cerita Dengan lagi kekuatan ini. kita kan. Ya, ya, Ada satu ya. lagi kejadian ya. Saya nggak tahu saya udah berbagi belum ya di talk show sebelumnya. Ya, saya ada ikut satu investasi. Awalnya itu Udah, mau bantu. Sudah ya, sudah ya. ya udah pernah. Dan itu benar-benar menggoncang keuangan Mm. keluarga dan saya cuma berdoa Tuhan, saya butuh ini ya.
Tuhan ngasihnya bukan ngasih uang masuk tiba-tiba ke rekening saya, tapi Mm-mm. Tuhan kasih kerjaan. Yaitu kerjaan dari saya nilai di Sragen, kemudian ke Jakarta, Bali 2, Makassar, Bandung itu saya dapat berkat lah Iya. untuk bisa mengatasi masalah Mm. finansial. Iya. Eh, dan saya, oh ya walaupun tidak berlebihan tapi Tuhan Iya. cukupkan. Dan saya ngomong, saya jadi ingat ya tentang talenta. Iya. Tuhan itu memberikan kita kepada manusia tuh at least satu talenta. Dan Mm. talenta itu kalau jadi yang namanya Tuhan datang memberikan berkat itu bukan selalu keuangan yang tiba-tiba muncul di rekening kita itu yang katanya nanti kayak itu jadi namanya eh, tuyul, kayak Mbak Yul. Tapi Tuhan mau kita berusaha dengan eh, kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, talenta kita, kerjaan. Tapi aku ngomongin Tuhan, aku tuh mintanya uang, tapi Tuhan kasih aku kerjaan. Ya walaupun saya harus kerja ekstra, tapi ya belajarlah kepada semut yang bekerja tidak pada musimnya untuk menyiapkan makanan pada musim dingin. Jadi ya eh, itu tadi Christmas kali ini ya mengajarkan bahwa Christmas is not always about present, hadiah. Berkat itu tidak selalu harus berupa uang yang muncul tiba-tiba di rekening kita. Itu bisa, Tuhan bisa memberkati kita dengan cara yang banyak. Tapi Tuhan mengajarkan kepada saya adalah Tuhan tuh memberikan berkat dengan cara yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Loh, melalui pekerjaan, loh Tuhan katanya Tuhan kau memberkati aku. Lah dikasih kerjaan itu kan juga berkat. Iya. Karena kita kadang juga mendefinisikan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan itu seperti yang di kepala kita ya, Bu. Ketika sesuatu ada gitu kan, lah ini Ya, kan ya ya. bukan yang itu, padahal Jadi ya kita tuh mengharapkan berkat Tuhan tuh selalu ya yang supranatural ya seperti kan, yang kita pikirkan, yang seperti yang ya kita mau kan. Mm-mm. kita tidak Bet- pernah berpikir bahwa pekerjaan yang kita miliki, Mm-mm. keluarga yang kita punya, rumah yang kita tinggali, makanan yang bisa kita makan itu semua adalah berkat. Dan pada saat kita bisa bangun tidur, oh ya, ini satu. Orang tuh nanya, ibu kenapa bisa konsisten jalanin diet ini ya, Mm-mm. hidup yang sekarang ini. Saya ngomong, saya ke pertama-lama nggak bisa jawab. Saat saya bisa jawab tuh pada saat saya diminta share yang terakhir di Bandung gitu ya. Ternyata bangun tidur sehat itu jauh lebih bahagia daripada kebahagiaan setelah makan sesuatu yang tidak sehat. Ya, setuju. Ya, Kita begitu bangun tidur sehat, sehat. ya kita bisa bekerja ya itu tadi dengan tubuh yang sehat. So, saya jadi ingat Tuhan pernah memberikan kita firman bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Ya. Jadi apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita, apa yang kita makan, apa yang kita masukkan dalam tubuh kita ini kita harus hati-hati karena apa? Makan tanya, ini sehat nggak buat tubuhku? Bermanfaat nggak buat tubuhku? Aku menyakiti tubuhku nggak dengan itu dah. Dengan seperti itu, yaitu tadi setelah kita menghargai bait Allah, karena apa? Yang hidup di dalam kita ini kan Kristus. Hmm. Memaknai Christmas beyond December, the whole year. It's not just December. Mhm. Oke. Wah, banyak kan ceritanya Gus ya. Ini sekali lagi, jadi kadang kita mesti ketika bertemu dengan sesuatu yang rasanya nggak enak, sebut saja sakit atau lagi apa, itu kita harus berani bertanya. Atau setidaknya, saya sering begitu Bu, Tuhan ini titipan kan, saya hanya harus berdoa untuk seseorang kan, bukan sakit saya kan, gitu Bu. Kadang tuh sakit yang sedemikian rupa gitu, sakit seperti itu. Ternyata saya harus berdoa buat si A, si B, cuman kadang tuh kalau lagi capek ngantuk itu kan kurang peka. Kadang kala peka, tapi pasti saya bertanya, ini bukan saya kan Tuhan, ini saya titipan aja, saya mau kok bangun berdoa gitu.
Kadang kadang begitu sama gitu Solia. Untuk kita berbagi, mungkin kita nggak frontal harus, oh itu kamu sembuh karena saya doakan. No, no, no ya. Ada juga yang saya berdoa dan pulang, ada juga. Tapi semuanya itu emang harus belajar untuk ngerti ya itu titipan Tuhan ya. Karena hidup kita, ya sekali lagi supaya maksimal lah di sisa hidup dunia ya Bu ya. Kita maksimal buat kerajaan surga, buat siapapun yang Tuhan tempatkan. Per ini by the way, kalau Natal ada apa namanya acara khusus nggak sih sama family? Nah, ini anak saya juga nanya karena kita Mm-mm. sebenarnya di keluarga kita itu nggak ada, we don't have Christmas tree. We Mhm. used to have ya, Nah, dulu punya, tapi iya sekarang Ber ini pernah cerita yang nggak ada nggak Christmas ada tree. Christmas Mm-mm. tree. Jadi ya kalau ngomong celebration, actually we don't celebrate Christmas. Kita nggak punya tradisi itu, cuman ya eh, selalu kita ngomong ke anak-anak bahwa Christmas tuh ya about sharing our life, not just in December. Ya, sesuai dengan temanya Living Up the Value of Mhm. Christmas Ya. Beyond December. Jadi Desember tuh hanya apa ya, time of celebration. Misalnya ya contoh, suami saya kan bukan orang yang romantis ya. Mhm. eh Ngasih bunga saat Valentine, oh ya ulang tahun pernikahan gitu enggak. Jadi kadang-kadang ulang tahun pernikahan kita juga pernah celebrate cuman di warung soto gitu ya. Kita nggak ada candlelight dinner. Dia mengatakan ya lebih baik celebrate love every day daripada cuma di waktu-waktu momen spesial aja. Dan itu yang saya rasa menginspirasi anak-anak sehingga memahami apa namanya eh apa kultur ya Bu bahwa nggak harus celebrate Christmas gitu ya di Brunei dan anak-anak pasti juga ngerti ya sesuatu yang dihidupi Ya, dari Brunei value ini kan pasti dihidupi ya. sehingga mereka juga ngerasain ya seringlah dengar dari Brunei bagaimana mereka belajar bagaimana Brunei dan juga pasti suaminya Pak Otniel juga menginspirasi anak-anak untuk hidup Ya nggak seperti cuma itu. Christmas aja, tapi ya juga kasih itu Ya, nggak cuma mm-mm. ditunjukkan pada saat cuma Christmas gitu. Yes. Mm-mm. Jadi harusnya ya istilahnya tuh apa ya? Kalau Christmas tuh cuma jadi puncak celebration ya. Yes. Mm-mm. Betul. Ya iya Terus kayak yang lain gitu kan. iya, Januari sampai November we don't involve Christmas atau kita tidak melibatkan Kristus dalam hidup kita. Ya, akhirnya cuma jadi party. Ya, kadang personally kalau saya secara pribadi tuh Desember tuh jadi bukannya ringan tapi justru saya sendiri tuh jadi semakin lebih berat gitu Betul, melewatinya. betul. Aku saya juga Tuh kayak merasa gitu, Mbak ya Enggi. kan Benar. Desember awal tuh rasanya tuh semakin berat. Kenapa? Kayak yang biasanya kita ngelewati bersama Tuhan tapi ini nih kayak kita tuh dibawa ini Tuhan lahir terus ini buat aku yang ih siapa saya pendosa kayak gitu kan yang hidupnya tuh yang kadang tuh masih jauh dari perfect gitu kan pasti kayak aduh itu tuh jadi ngelewatinya tuh jadi semakin berat sebenarnya sih nggak tahu tapi kalau yang teman-teman yang lain kalau saya ngelewatin hari-hari di Desember tuh rasanya pasti kayak gitu duh Tuhan nggak yang berat seperti apa kadang nginget diri sendiri ya Bu. Ya, Well, ini jadi ya jadi, Mel kan. saya juga merasa seperti itu, Mbak Enggi. Jadi rasanya tuh kalau justru Desember itu kayak apa ya? Berat memang merasa jadi Mm-mm. kayak Ya kan? apa, eh, orang sudah sibuk dengan Ya. celebration. Mm-mm. Mm-mm. eh, Kita harus give something, rasanya kalau nggak ngasih Ya, sesuatu tuh kayaknya kok jadi beban padahal kalau kita lagi nggak punya, jadi orang tuh mikir ya. selalu gini, Bu Rini tuh nggak pernah punya masalah, nggak pernah Hmm. kekurangan, Lalu mereka orang nggak begitu ya juga, melihatnya mereka nggak package-nya ya, gitu ya. itu namanya orang sawang sinawang. Atau Jadi kita sedang disembunyikan dalam kemuliaan Tuhan sehingga yang dilihat wow 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 ya gitu kita cuma ngomong ya udah apa, terima kasih ya, kadang-kadang gini doanya. ya, eh wah Bu Rini sekarang badannya berotot ya, kenceng lah apalah. Orang ngomong gini, orang tuh selalu iri dengan hasil.
Mhm. Tapi Ya, orang nggak pernah iri dengan perjuangan loh untuk mencapai ke situ. mm-mm. Sibuk cari tahu tentang perjuangannya juga enggak ya. Nggak. Orang tuh Mm-mm. hanya iri pada hasil, tapi nggak pernah iri dengan perjuangan. Mm-mm. In behind glory itu nggak, mereka nggak peduli. Ya. Pekerjaan kita juga mereka mikir, wah kita, tapi mereka nggak tahu loh berdarah-darahnya kita untuk mencapai itu semua. Orang kan cuma lihat prestasi. Dan saya kira Christmas itu juga sama. Kita cuma celebrate Christmas, kita nggak tahu bahwa perjuangan untuk ada Natal itu berarti mengingatkan bahwa sebenarnya itu Tuhan Yesus dilahirkan Desember pada hari kelahiran Yesus. Itu sebenarnya mengingatkan bahwa nanti matinya kamu tuh nanti mati di salib, menanggung dosa seluruh umat manusia dengan cara yang hina. Ya. Kalau dipikir lagi, kenapa mesti dilahirkan kalau udah tahu nanti bakal disalibkan kayak Ya, gitu kan? jadi Kalau maksudnya orang kan cuman, oh, celebrate yang ya, Christmasnya yang wah-wah. karena kita Padahal udah kita ngerti, tahu jadi bahwa kalau ngelewatin ya, Desember sedih ya. Kenapa sih mesti dilahirkan kalau nanti bakal disalib Kak? Bapak tuh kayak kelihatan kejam gitu, padahal kan memang itu buat kita. dan Tuhan Yesus sudah berlahir sejak kapan? Tapi selalu dalam pikiran kita tuh dia seperti bayi. Mhm. Harusnya Kristus itu sudah dewasa dalam hidup kita. Ya, tuh. Pengenalan kita akan Ya, Kristus juga pengenalan. menjadi semakin dewasa, kita semakin dalam. Loh, namanya Christmas itu sebenarnya bukan celebration ya, tapi memaknai bahwa Natal itu harus melibatkan Kristus senantiasa dalam kehidupan kita. Kristus ngajari berbagi. Kristus ngajari ya, kalau kamu tampar pipi kanan ya belikan pipi kiri, bukan kaki kirimu. Betul. Ya, setuju. Memberkati orang-orang yang yaitu kita sering kali kalau dipikir-pikir bener Mbak Indi, Mhm. kita tuh sering itu ngasih orang itu yang mereka sebenarnya sudah nggak butuh dengan pemberian kita. Mereka sudah mampu, mereka sudah, kita justru memberikan perhatian kita banyak kepada orang-orang yang sudah nggak butuh perhatian kita sebenarnya. Tapi berapa banyak orang yang sebenarnya butuh dengan pemberian kita. Bahkan untuk makan pun, kasih pun mereka nggak. Kita kalau ke, ini contoh ya, kalau kita ke supermarket, tempat makan yang gede-gede, kita nggak pernah nawar ya. Mhm. Beli barang di supermarket. Tapi Mhm. pada saat kita ke pasar, kita nawarnya gila-gilaan. Padahal sebenarnya yang butuh uang lebih besar siapa? Mhm. Ya, ya. Kadang kita salah kaprah di situ. Jadi memberi, Tuhan juga ajarkan kepada saya tahun ini bahwa memberi pun perlu hikmat. Memberi orang yang mereka benar-benar butuhkan. Jadi ya, sekali lagi ya kayak lagunya NDC ya. Ah, saya rindu bahwa hidup kita ini menjadi jawaban doa bagi orang-orang. Ini yang harus jadi kerinduan kita juga ya. Karena Itu memang berbagi kita itu ya nggak selalu materi kan, build berbagi juga mercy. waktu. Betul. Berbagi itu juga bicara mengenai doa kita, Yes. perhatian kita. Ya. Doa itu hal terpenting yang gak kelihatan, tapi Tuhan titipin terus gitu kan. Ya kan nggak bilang, oh kamu aku doain kamu, ini nggak perlu juga. Pokoknya Tuhan ingetin. Berini, ini kalau dari ibu pelajaran utama dari Natal yang bisa terus kita pegang, nggak cuman sepanjang tahun. Oke, secara kalender kita menghidupi setiap harinya tuh dibilang tahun ya, sepanjang tahun. Padahal perubahan itu hanya karena kalender Masehi. Perubahan kita sebenarnya kan dari kefanaan ke kekekalan ya. Tapi karena kita diajarin kalender Masehi sebagai batas perubahan, ya oke kita ikutan yang ada di dunia ini ya. Ikutan apa namanya batas di sini sepanjang tahun yang deeply yang Burni bisa terus hold sebagai inspiration
Entahkah Bu Rini sebagai menjalankan peran sebagai mama, sebagai ibu, dan juga sebagai pengajar, udah pasti itu ya, supaya mereka juga terinspirasi dari apa yang Bu Rini hidupi. Yang pertama adalah kasih, Mhm. tidak bersyarat. Yes. Saya kadang-kadang juga mau cerita nih ya, saya sama anak saya tuh kalau dia nggak nyari saya bisa marah kadang-kadang. Kita bisa konflik karena saya merasa mereka kok nggak pernah cari saya, kok nggak sayang saya, nggak perhatian saya. Tiba-tiba saya harus diingatkan bahwa itu kasihku bersyarat. Tapi itu juga bisa kayak hati Tuhan, Bu. Itu Iya, Tuhan juga gitu, ke anakku kok nggak pernah nyari aku sih? iya, iya, Emang iya. dia bisa hidup Itu dulu tanpa saya aku? pernah sharing juga ya. Jadi Yes. bagaimana hubungan kita sama Tuhan itu Tuhan ngajarin lewat Ya, hubungan saya sama anak saya itu juga iya. Tapi cuman ya itu tadi ya Natal itu dia konteksnya beda ya. kasih jadi bersyarat. Coba Mm-mm. sekarang apa sih alasan Tuhan mengasihi kita? Ya, Tidak ada satupun yang melayakkan ada yang pantas buat dikasihi ya. yang pantas untuk kita dikasih Tuhan loh. Mm. Jadi Tuhan ngasih kita itu ya udah tanpa syarat. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Mm. Kalau kita nggak dapat kasih Tuhan dulu, bagaimana kita mampu mengasihi orang? Nggak mungkin sanggup. Orang yang udah nyakitin kita. Ini ada beberapa bulan ini orang yang begitu dalam menyakiti saya. Mungkin saya pernah share di beberapa talk show yang lalu. Itu Tuhan juga ngajari, let it go. Pengampunan yang kita berikan itu seperti kita menaruh bara api di atas kepala orang yang Ya, menyakiti kita. Jadi ya kasih tanpa syarat. kasih tanpa. Kadang-kadang orang yang dengar cerita kita ya kadang-kadang ini kurang ajar, kenapa? Aku yang masih jengkel kamu udah ngampuni. Ya, iya betul. Terus Denger eh, masih ikutan jengkel. jadi Burinya yang ada rilis ya. Natal pelajaran yang bisa kita hayati sepanjang tahun itu kasih tak bersyarat. Yang pertama, yang kedua adalah kerendahan hati. Benar. Yes, Kita betul. belajar ya, Tuhan Yesus itu dibandingkan kita ini kita nih apa sih? Ya, Dia anak Allah loh, yes. dia raja, tapi dia mau mati, dilahirkan sebagai manusia Lahirkan dan di mati kandang. di kandang dan dia matinya dengan cara yang hina. Hmm. Lah kita nih siapa dibandingkan Tuhan kok kita berani mau menyombongkan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu. Nah, itu saya kira ada dua nilai yang bisa Yes. kita kita bisa renungkan, kita Hmm. hayati sepanjang hidup kita. Keep keep telling ourselves ya. Ya. I keep telling to myself. Jadi saya ngomong sama diri saya sendiri bahwa gue kira asah kemaki. Gak usah sombong, ojo Ya. dume. Mm-mm. Apa sih yang bisa saya sombongkan? Apa yang mampu bisa saya lakukan? Tuhan yang seperti itu aja nggak sombong, rendah hati. Jadi ya itu kasih tak bersyarat dan Mm-mm. kerendahan hati. Yes. Memaknai. Mhm. Oke, Jadi, Berini, harapan. Yes, harap saya sepakat banget. Jadi apa namanya, kasih tak bersyarat dan kerendahan hati itu memang Tuhan banget kan. Dia juga panggilkan belajarlah daripadaku karena lembah lembut dan rendah hati itu udah pasti ya. Lemah lembut dari bagian itu. Berini harapan dan doanya untuk keluarga, untuk pasti juga lingkungan akademik yang sekarang ini Burni sampai dengan saya ikut berdoa nanti ya sampai dengan Senin setidaknya ya harus tetap didukung-mulukan eh, dan eh, masyarakat karena harapannya, pengen. harapan saya Mm-mm. melalui Natal tahun ini kita semua benar-benar belajar yaitu tadi Mm-mm. melibatkan Kristus senantiasa dalam hidup kita tidak hanya pada bulan Desember. Ya. Itu sih. Jadi ya
Mm-mm. Dengan melibatkan Kristus, ya kita punya pengharapan. Dengan melibatkan Kristus, kita punya kasih yang tak bersyarat. Dengan melibatkan Kristus, kita tahu bahwa kita tidak boleh sombong. Yes. Ya, Dengan melibatkan Kristus, ya eh, kita nggak punya apa ya hak untuk meninggikan dan memuliakan diri kita. setuju. Ya, karena Galatia kalau ada di 2. hati kita, pasti kita juga kayak nggak ada space buat ngomong kan. Pasti yang menguasai Tuhan ya, Bu. Sepakat. Yes. Galatia 2 ayat 20. Mm-mm. Aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup tapi Yes, Kristus yang. right. Namanya juga Christmas. Oke, let's Christ live in us. Bukan hanya Christ live with us, tapi Mm. Christ Yes. live in us. Inas. Hidup di Inas. dalam aku, bukan bersama dengan. Kalau bersama kan kadang-kadang kita lupa kita tinggal di mana. Jalan terlalu cepat atau berlambat-lambat. Iya, Setuju. itu Mbak Iti. Setuju. In us, good Sally. Wow, ya. Jadi apa ya? Good Sally, mungkin Anda juga ngerasain seperti kami berdua ya. Desember kenapa berat? Ya karena kita tuh rindu banget hidup Christ in us ya. Jadi pasti kita ngelewatin struggle-nya. Duh, Tuhan lahir ya. Di situ doang ya. Ya ampun. Gitu. Itu kayaknya mungkin beratnya nggak ngerti kenapa. Tapi but it's okay. Anda tidak sendirian dalam hal itu karena buat kita yang rindu mengenal Tuhan akan ngerasain hal yang sama. Itu yang kami Sebelum bisa saya hadirkan ini, dalam saya perbincangan mau singkat. Iya, iya. Beri ini mau pesan semangat buat kita semua. sebelum mengucapkan apa pesan semangat, Yes. mau minta Mm-mm, maaf Mbak Indi kalau mm-mm. mungkin Apa? kesannya eh, mengabaikan. Jadi Mbak Indi Mm-mm. kemarin lulus. eh, Mengabaikan apa sih? tapi saya benar-benar mau mengucapkan I'm really proud of you ya. Di Thank tengah-tengah you. kesibukan bisa menyelesaikan studi dan I'm happy for you. I'm really happy for you. Congratulate. Thank you. And good news family buat tahu ya beliau adalah one of my support system. Luar biasa beliau itu banyak kalah support sistemnya tuh fully support system ya. Karena ya beliau juga akademisi dan banyak hal yang saya dapat dari beliau. Thank you Bu Rin, Itu thank selalu you. selalu merendahkan diri. Nice. Adalah Mbak Indi. Sekali lagi, I'm really happy for you. Ya, oke kesan semangat untuk keluarga Good News Family. Buat Ginsamli. Mari kita bersama-sama belajar di bulan Desember ini. Ya, masih 10 hari lagi sebelum kita meninggalkan Desember. Mudah-mudahan kita tidak hanya merayakan Kristus di hari Natal di bulan Desember, tetapi mari kita hidupi Kristus. Kita menghidupi Christmas Natal itu sepanjang tahun. Yes. Dan Oke, lebih baik Ginsamli. nanti Ya, ada nanti kita. itu ya. Jadi apa yang kami hadirkan ini belum jadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, belum memberikan kekuatan buat Anda. Finally, saya Indi. Saya Rini. Untuk Good News FM, bisa login for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God